Digulung digunya. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Adrian, NPM 179. Saya Vita Laidris dengan NPM akhir 167. Saya Ganesha Agustin Utami dengan NPM akhir 051. Saya Teresa Widianti Putri dengan NPM akhir 93. Saya Laurencia Nadia dengan NPM terakhir 066. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil proposal PKM kewirausahaan kami yang berjudul Pelepora Paperboard Biodegradable. Nama saya Vita Laidris dengan NPM akhir 167. Jadi latar belakang kegiatan kita kali ini yaitu dikarenakan limbah pelepah pisang yang melimpah di Indonesia berpotensi diolah menjadi paperware biodegradable sebagai alternatif ramah lingkungan pengganti plastik dengan pengembangan proses produksi yang lebih efisien untuk menghasilkan kemasan berkualitas dan bernilai guna tinggi. Selanjutnya di sini ada manfaat sosial lingkungan. Batang dan pelepah pisang yang biasanya menjadi limbah dapat diolah menjadi kertas ramah lingkungan, mengurangi tekanan terhadap kayu, mendukung keberlanjutan, serta memberikan nilai ekonomi dan peluang pemberdayaan masyarakat. Kemudian di sini ada relevansi terhadap pembuatan paperware biodegradable. Meski tidak menyebutkan secara langsung paperware biodegradable, penelitian Avianti 2025 menunjukkan bahwa batang pelepah pisang dapat dijadikan kertas ramah lingkungan. Hal ini diperkuat oleh Asfar 2024 yang menekankan pemanfaatan limbah pisang untuk kemasan berkelanjutan. Dengan pengolahan lanjutan, kertas batang pisang berpotensi menjadi paperware biodegradable pengganti bahan kayu atau plastik. Selanjutnya di sini ada dampak pembuangan limbah plastik bubble wrap terhadap lingkungan. Bubble wrap berbahan plastik polietilen sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan serta merusak ekosistem. Penggunaannya yang luas menghasilkan limbah besar, sementara kesadaran pengurangan plastik masih rendah, sehingga diperlukan kemasan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Perkenalkan, saya Laurencia Nadia dengan nomor NPM terakhir 066. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kinerja paperboard biodegradable dari serat pelepah pisang. Paperboard dari serat pelepah pisang menawarkan daya serap benturan yang tinggi, fleksibel, serta sepenuhnya biodegradable. Karena kandungan fenolik, selulosa, serta teksturnya yang berongga itu memungkinkan untuk udara terperangkap di antara lipatannya dan menjadikannya efek bantalan yang efektif, sehingga menjadikannya alternatif pengemasan yang ramah lingkungan dan lebih efektif. Selanjutnya yaitu kondisi umum lingkungan. Kondisi lingkungan Indonesia sangat mendukung pertumbuhan pohon pisang karena bahan bakunya yang mudah ditemukan dan juga waktu penanaman yang relatif singkat, hanya 8-9 bulan saja, dibandingkan dengan kayu yang rentang waktunya yaitu 10 tahun. Limbah pelepah pisang yang biasanya dibakar menimbulkan polusi udara, penumpukan sampah organik, serta emisi metana. Maka dari itu, kami mengubahnya menjadi pulp atau serat yang memiliki kandungan selulosa yang tinggi sekitar 80%, kandungan hemiselulosa yang tinggi 20%, dan juga lignin yang rendah sekitar 2,95-5%. Sehingga dapat mengurangi polusi serta mengatasi masalah degradasi organik yang sulit. Paperboard Pelepora adalah kemasan ramah lingkungan yang terbuat dari serat pelepah pisang. Produk ini berfungsi sebagai alternatif pengganti plastik sekali pakai yang memiliki sifat biodegradable, kuat, serta memiliki tampilan yang alami sehingga cocok dipakai untuk pembungkus makanan atau produk UMKM. Perkenalkan, nama saya Ganesha Agustin Utami dengan NPM akhir 051. Penelitian yang dilakukan oleh Saifika pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pelepah pisang dapat memiliki nilai ekonomis ketika diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual, termasuk menjadi alternatif pengganti plastik. Dalam penelitiannya, Rufaida mengatakan karakteristik pohon pisang yang berserat dan memiliki daya serap tinggi membuatnya cocok dan inovatif dalam industri pengemasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT yang dimiliki oleh produk kita. Yang pertama ada faktor strength atau kekuatan. Produk kita memiliki kekuatan bahwa ia adalah produk yang ramah lingkungan karena menggunakan bahan baku yang mudah terurai. Yang kedua, kekuatan yang dimiliki oleh produk kita adalah ia memiliki sumber bahan baku yang melimpah di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan produsen penghasil pohon pisang terbanyak. Masuk ke analisis yang kedua, yakni weakness atau kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh produk kita ada dua. Yang pertama,
ia memiliki prosedur yang lebih sulit dan proses yang lebih panjang daripada bubble wrap pada umumnya. Lalu kelemahan yang kedua adalah tekstur yang dihasilkan bergantung pada pelepah pisang yang digunakan seperti umurnya, kelembabannya, dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi. Lalu masuk ke analisis yang ketiga, yakni opportunity atau kesempatan. Produk kita dapat memanfaatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, sehingga mereka bisa menggunakan produk kita karena produk kita merupakan produk yang ramah lingkungan. Yang kedua, bisa datang dari sektor F&B. Mereka bisa saja membutuhkan produk yang dapat digunakan untuk membungkus barang yang akan mereka jual. Yang terakhir, ada threat atau tantangan. Tantangan kita bisa datang dari pesaing yang menjual produk eco-friendly lain. Lalu tantangan yang terakhir ada dari selera masyarakat yang bisa berubah dari waktu ke waktu. Saya Teresa Widianti Putri dengan NPM Akhir 093. Di sini saya akan bahas tentang strategi pemasaran yang kita gunakan dalam memasarkan produk kita, yaitu Paper Wrap Pelepora, yang meliputi 7P, yaitu Product, Price, Place, People, Promotion, Process, and Physical Evidence. Nah, yang pertama kita bahas adalah produk, di mana produk kita yaitu Paper Wrap Pelepora yang merupakan pengganti bubble wrap yang lebih ramah lingkungan, dikarenakan produk kita ini terbuat dari pelepah pisang yang bersifat berongga, empuk, dan juga tidak mudah robek, sehingga produk kita ini cocok sekali digunakan dalam proses distribusi. Lalu yang kedua ada price. Nah, di mana harga paper wrap kita ini per rollnya yaitu di harga Rp35.000 dengan panjang yaitu 6 meter dan juga lebar 30 cm, sehingga harga ini sudah sangat terjangkau bagi para konsumen. Selanjutnya yaitu place, di mana kita memasarkan produk kita baik secara online maupun offline. Secara online kita melalui akun sosial media kita yaitu TikTok dan juga Instagram. Kemudian kita juga melalui e-commerce seperti Shopee dan juga TikTok Shop. Kemudian kita melalui offline dengan cara menghadiri bazar-bazar yang ada di UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian people. Nah, people sendiri sasaran dari produk kita, sasaran penjualan kita yaitu para pelaku usaha atau pemilik usaha yang membutuhkan alternatif pengganti bubble wrap yang lebih lama lingkungan yang digunakan untuk proses pengemasan. Nah, kemudian promotion. Untuk menjangkau para audiens atau para konsumen, kita melakukan promosi secara offline atau secara langsung dari mulut ke mulut dan juga secara online melalui media sosial kita. Nah, kemudian ada proses di mana pengembangan dari produk kita ini akan lebih disesuaikan lagi dengan permintaan dari para konsumen. Seperti contohnya yaitu warna, inovasi warna, di mana biasanya digunakan untuk estetika produk. Nah, kita akan mempertimbangkan permintaan dari para konsumen itu. Nah, yang terakhir adalah physical evidence, di mana produk kita akan dihadirkan dalam kemasan gulungan atau roll dengan panjang 6 meter per piecesnya atau per rollnya. Sehingga itu tadi adalah strategi pemasaran dari produk kami, yaitu Paper Wrap Pelepora. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam analisis ekonomi, di mana analisis ekonomi ini akan menjelaskan beberapa biaya yang kita perlukan semasa proses produksi, meliputi biaya bahan baku. Lalu yang kedua ada biaya kemasan dan yang ketiga ada biaya alat. Yang pertama kita bahas adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku sendiri kita memerlukan untuk membeli beberapa bahan seperti pelepah pisang, kapur sirih, gliselin, ketosan, lilin nabati, biji sawi, dan juga air. Nah, yang pertama ada pelepah pisang. Kita membutuhkan sebanyak 300 kg dan harga satuannya yaitu Rp5.000 per kilonya. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan kapur sirih sebanyak 10 kg dan harga satuannya yaitu Rp6.000 per kilonya. Kita juga membutuhkan gliselin sebanyak 16 liter dan harga satuannya yaitu Rp27.000 per liternya. Kita membutuhkan ketosan sebanyak 4 kg dan harga satuannya yaitu Rp15.000 per kilonya. Kita juga membutuhkan lilin nabati sebanyak 8 kg. Nah, dengan harga satuannya yaitu Rp75.000 per kilonya. Kita juga membutuhkan biji sawi sebanyak 1 kg saja dengan harga satuannya yaitu Rp23.000. Dan yang terakhir, kita membutuhkan air kurang lebih sebanyak 2.000 liter dengan harga satuannya yaitu Rp100 per liternya. Nah, sehingga biaya bahan baku ini ketika ditotal
akan menghabiskan biaya sebanyak Rp2.875.000. Nah, yang selanjutnya kita masuk dalam biaya kemasan. Kita membeli peppercorn tube sebanyak 200 pieces dengan harga satuannya yaitu Rp4.000 per pieces-nya. Kemudian kita membutuhkan kardus packaging sebanyak 200 pieces juga dengan harga Rp1.500 per pieces-nya. Sehingga biaya kemasan sendiri ketika ditotal akan mencapai di angka Rp1.100.000. Nah, selanjutnya kita masuk dalam biaya alat. Biaya alat sendiri kita membutuhkan untuk membeli pisau sebanyak 5 buah dengan harga Rp10.000. Kemudian kita membutuhkan blender 1 buah saja dengan harga Rp350.000. Kita juga butuh bak besar sebanyak 2 buah dan harga satuannya yaitu Rp20.000. Spatula 2 buah dengan harga satuannya yaitu Rp15.000. Dan kita juga membutuhkan cetakan sebanyak 10 buah dan harga satuannya yaitu Rp90.000. Kita juga membutuhkan alat ukur sebanyak 2 buah dan harga satuannya yaitu Rp35.000. Dan yang terakhir kita membutuhkan sarung tangan latex sebanyak 2 pack dan harga satuannya yaitu Rp40.000. Nah, sehingga ketika biaya alat ini ditotal akan mencapai di jumlah Rp1.520.000. Nah, ketika biaya bahan baku, biaya kemasan, dan juga biaya alat ini ditotalkan menjadi satu, akan menghabiskan anggaran sebanyak Rp5.495.000. Masuk ke perhitungan. Yang pertama ada hitungan break-even point. Break-even point adalah suatu kondisi di mana usaha tidak menghasilkan laba atau rugi. Break-even point kita adalah biaya produksi dibagi dengan total barang yang diproduksi, yakni Rp5.495.000 dibagi dengan 200 roll hasil produksi, yang menghasilkan Rp27.475.000. Perhitungan yang kedua adalah return cost ratio. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur apakah usaha itu layak untuk dijalankan atau tidak. Usaha yang layak dijalankan dapat menghasilkan angka 1 atau lebih. Perhitungannya dilakukan dengan membagi hasil pendapatan dengan biaya produksi, yakni 7 juta dibagi dengan Rp5.495.000 yang menghasilkan Rp1.505.000. Angka 1,5 ini dianggap sangat layak untuk dijalankan. Lalu yang terakhir ada perhitungan jangka waktu pengembalian. Perhitungan ini dilakukan untuk memperkirakan kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk modal kembali. Dapat dilakukan dengan menghitung biaya produksi dibagi dengan laba per bulan. Biaya produksinya adalah Rp5.495.000 dibagi dengan Rp1.505.000 yang menghasilkan 3,6 bulan. Jadi dapat diperkirakan bahwa modal akan kembali dalam waktu 3,6 bulan. Nah, kemudian kita akan masuk dalam pembahasan proyeksi cash flow, di mana kita akan membahas tentang target penjualan, pendapatan, dan juga profit. Di bulan pertama, kita akan mentargetkan penjualan sebanyak 200 roll, dan harga per rollnya yaitu Rp35.000, sehingga pendapatan kita sebesar 7 juta dengan profit sebesar Rp1.505.000. Nah, di bulan kedua, kita akan menaikkan permintaan sebanyak 5 roll dengan target penjualan yaitu 205 roll dengan pendapatan sebesar Rp7.175.000, sehingga profit kita yaitu Rp1.680.000. Di bulan ketiga, kita akan menaikkan permintaan sebanyak 10 roll dengan total target penjualannya yaitu 210 roll dengan pendapatan sebesar Rp7.350.000 dan juga profit sebesar Rp1.855.000. Sehingga ketika di bulan 14, kita akan menaikkan target penjualan sebesar 65 roll dengan target penjualan kita di bulan ke-14 yaitu 265 roll dan pendapatan kita sebesar Rp9.275.000 sehingga profit kita mencapai di angka Rp3.780.000. Masuk ke input yang dibutuhkan untuk memproduksi paper wrap biodegradable kita. Yang pertama ada alat yang digunakan, yakni ada pisau, blender, bak besar, sarung tangan latex, alat ukur, cetakan, serta spatula. Lalu ada bahan yang digunakan, yakni pelepah pisang, gliserin, kapur sirih, kitosan, lalu biji sawi, air,
serta lilin nabati. Lalu masuk ke tahapan praproduksi. Yang pertama ada survei bahan dan metode. Hal ini dilakukan untuk mencari dan menentukan kualitas terbaik untuk membuat paper wrap kita. Yang kedua ada pengujian permintaan pasar. Pengujian permintaan pasar dilakukan untuk melihat bagaimana permintaan pasar dan untuk menentukan bagaimana produk kita akan masuk ke pasaran. Langkah yang ketiga ada kerjasama dengan pemasok bahan baku. Kerjasama ini dilakukan untuk mendapatkan pasokan bahan baku dengan jumlah yang stabil. Langkah yang terakhir ada percobaan formulasi produk. Percobaan formulasi produk dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan produk. Hal ini dapat membuat produk kita menjadi kuat, aman, dan tidak mudah rusak. Saya Rafael Adrian dengan NPM akhir 179. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan produksi. Oke, langsung aja. Kegiatan produksi yang pertama yaitu pemotongan. Fungsinya memisahkan bagian yang penting atau bagian yang digunakan dengan bagian yang tidak digunakan dari pelepah pisang. Selanjutnya, ada perendaman dengan kapur sirih. Tujuannya untuk membersihkan getah yang ada serta membersihkan kotoran-kotoran yang ada di pelepah. Selanjutnya, yang ketiga, ada proses penghalusan, di mana di proses ini pelepah pisang dihancurkan dengan blender agar bisa mudah untuk dibentuk nantinya. Yang keempat, ada penambahan pulp dengan gliserin dan kitosan. Fungsinya untuk memperkuat dari struktur pelepah pisang nantinya. Selanjutnya, ada pencetakan. Di proses ini, pelepah pisang yang sudah dihaluskan dan sudah ditambahkan dengan pulp itu dicetak sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu, ada quality control awal. Nah, fungsinya ini untuk memastikan apakah dari tahap 1 sampai ke sekian tersebut, apakah sudah sesuai hasilnya. Apabila sudah sesuai, maka kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu ada pemotongan motif. Fungsinya untuk menciptakan rongga-rongga supaya bisa efektif paper wrap ini untuk meredam benturan. Selanjutnya, ada pelapisan dengan lilin nabati. Fungsinya untuk menjaga paper wrap agar tidak mudah rusak saat terkena sedikit cairan. Yang selanjutnya, ada pengeringan. Nah, fungsinya ini supaya cairan pelapis tersebut bisa benar-benar meresap dan bisa benar-benar efektif dalam menjaga paper wrap dari cairan. Selanjutnya, ada penambahan biji sawi. Nah, fungsi dari penambahan biji sawi ini untuk menciptakan langkah terdepan jika dari paper wrap tersebut setelah digunakan dan sudah tidak digunakan lagi, paper wrap ini bisa ditanam di tanah dan ini bisa mengurangi sampah yang ada di gudang dan bisa bermanfaat bagi lingkungan tentunya. Selanjutnya ada quality control akhir dan pengemasan. Nah, fungsi dari quality control dan pengemasan ini itu untuk benar-benar menseleksi apakah dari semua proses produksi itu, apakah produk yang dihasilkan ini sudah benar-benar sesuai standar yang diinginkan.
Dan apabila sudah sesuai, maka kita lakukan pengemasan agar ketika proses distribusi produk ke konsumen, produk bisa datang ke konsumen dengan selamat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pasca produksi. Ada 3 step. Step yang pertama yaitu pengendalian mutu. Isi dari step ini yaitu menguji kembali produk akhir apakah sudah sesuai dengan kualitas serta standar yang kami inginkan. Yang kedua yaitu adalah strategi pemasaran. Isi dari step ini cara kami untuk memasarkan produk dengan media sosial serta mengunggulkan bahwa produk yang kami produksi yaitu produk ramah lingkungan. Kami pun menjual produk ini dengan media online ataupun offline. Yang ketiga yaitu kegiatan evaluasi. Jadi di isi dari step ini yaitu menguji kembali kualitas akhir produk, penghitungan biaya produksi, serta penetapan harga jual. Setelah itu, kami akan mencari cara jalur pemasaran yang paling efektif itu menggunakan apa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rincian anggaran biaya. Jadi, di sini kami mendapatkan dana sebanyak 10 juta rupiah yang bersumber dari pendanaan sebanyak 8 juta serta 2 juta dari perguruan. Dana ini kami gunakan untuk belanja bahan, sewa dan jasa, transportasi, dan juga kebutuhan lain-lainnya. Untuk kebutuhan belanja bahan, kami menggunakan sumber dana dari pendanaan sebanyak 5.095.000. Setelah itu kami juga menggunakan sumber dana dari perguruan sebanyak 400.000. Selanjutnya, kami menggunakan 700.000 rupiah dari sumber pendanaan untuk kebutuhan sewa dan jasa. Kami juga menggunakan 600.000 rupiah yang bersumber dari perguruan untuk sewa dan jasa. Selanjutnya, yaitu ada kebutuhan transportasi. Jadi, kami menggunakan sumber pendanaan perguruan dan juga pendanaan masing-masing 1 juta. Dan yang terakhir, kebutuhan bahan lain-lainnya, kami menggunakan sumber dana dari pendanaan sebanyak 1.205.000 rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jadwal kegiatan. Nah, jadi di bulan pertama kami akan melakukan persiapan awal seperti pembagian tugas, penyusunan SOP, dan lain semacamnya. Selanjutnya, yang kedua itu kita melakukan survei bahan baku serta survei pasar yang kita mau tuju. Di bulan kedua kami ada cukup banyak kegiatan yang terdiri dari survei bahan, terus penentuan formasi, terus uji awal. Setelah itu ada pembelian alat dan bahan, produksi pemotongan, sampai ke tahap quality control awal. Selanjutnya itu ada pengelolaan medsos untuk sarana promosi kita. Terus yang terakhir itu ada penyusunan laporan keuangan. Nah, di bulan selanjutnya yaitu di bulan ketiga kami melanjutkan
step quality control awal hingga quality control akhir. Terus kita juga melakukan pengemasan produk. Terus kita juga melanjutkan media sosial kita untuk semakin lebih proper lagi buat ngepromosiin produk kita. Selanjutnya itu ada penyusunan laporan keuangan, sama seperti sebelumnya. Jadi penyusunan laporan keuangan kita lakukan di bulan 2 dan 3. Di bulan keempat kami melakukan pengelolaan media sosial kembali supaya semakin bagus, semakin menarik bagi penonton ketika kami mempromosikan produk tersebut dan muncul rasa keinginan konsumen untuk membeli produk kami. Terus yang kedua yaitu ada penyusunan laporan akhir dan juga dokumentasi produk. Terus yang ketiga yaitu ada evaluasi keseluruhan. Kami akan mengevaluasi segala step dari awal sampai akhir. Apabila ada hal yang perlu ditingkatkan, maka kita perlu tingkatkan. Seperti itu kurang lebihnya.